Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Tugas saya ini jelas, Mas Bro. Ingin melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak. Manusia Indonesia. Ingin mengislamkan orang Islam. Ingin mengindonesiakan orang Indonesia. Demi NKRI harga mati, agar tetap utuh di masa depan. Mau 10 tahun yang akan datang, NKRI harus tetap menjadi NKRI. Mau 20 tahun yang akan datang, NKRI harus tetap NKRI. Mau 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, NKRI tetap NKRI. Dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Satu hati, satu pemikiran, satu perkataan, satu perbuatan, yaitu Indonesia. Ibu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi bendera saya ini jelas. The King of Science. Jadi saya ini seorang ustadz, seorang ulama yang menggabungkan antara sains dan agama. Karena begini Mas Bro, kalau kita ini beragama, tetapi nggak berotak, nanti ujung-ujungnya teroris. Terlalu fanatik dalam agama, sehingga mengkafir-kafirkan orang lain, sehingga mengajak perang kepada agama lain. Terlalu fanatik pada agama, akhirnya menganggap orang lain salah. Menganggap agama lain salah. Itulah yang terjadi di negara-negara Arab. Menganggap agama lain salah, menganggap suku lain salah. Yang benar adalah diri mereka sendiri. Akhirnya perang saudara tak berkesudahan sampai saat sekarang. Agama tanpa otak akan melahirkan teroris. Atau dalam bahasa yang umum, kerusakan di muka bumi ini. Permusuhan di muka bumi ini. Begitu pula orang sains, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berotak, kalau tanpa agama pun sama. Akan menimbulkan kerusakan, akan menimbulkan permusuhan. Kenapa? Dengan sains mereka akan menciptakan senjata-senjata pemusnah massal. Agar senjata pemusnah massal ini laku di pasaran, maka mereka akan menciptakan peperangan demi peperangan. Permusuhan demi permusuhan. UUD ujung-ujungnya duit. Saking terlalu pintar, hati nuraninya mati. Keserakahan, ketamakan membuat mereka berbuat jahat. Makanya harus ada keseimbangan antara kecerdasan otak dan kecerdasan akhlak. Enggak bisa salah satu pincang. Dua-duanya harus sama-sama tinggi. Dua-duanya harus sama-sama besar. Dua-duanya harus sama-sama berkembang. Dua-duanya harus sama-sama tumbuh. Belajar ilmu agama sekaligus belajar ilmu sains. Mencerdaskan akhlak sekaligus mencerdaskan otaknya. Balance. Di Indonesia selama ini, 74 tahun terakhir ini, banyak manusia Indonesia yang perkembangan, pertumbuhan otak dan akhlaknya tidak seimbang. Agamanya subur. Agamanya dipelajari. Tetapi sainsnya kurang. Bahkan tidak dipelajari. Akhirnya fanatisme agama tumbuh. Ketika seorang sudah fanatik, maka akan menjadi teroris. Akan menjadi orang-orang yang merasa benar sendiri.
bahkan ingin menjadikan NKRI sebagai negara agama. Karena perkembangan akhlak, perkembangan rohaninya tidak seimbang dengan otaknya. Sehingga tidak mikir gitu. Otaknya beku. Juga ada orang yang sainsnya bagus, otaknya encer, otaknya cerdas. Tetapi agamanya kurang, akhirnya korupsi, Mas Bro. Jadi mafia, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Menjadi para maling, wakil rakyat, berubah menjadi wakil rampok, wakil garong, wakil mafia. Karena agamanya kurang. Oleh karena itu, lewat YouTube ini saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia. Agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perkembangan otak dan akhlak harus seimbang. Ilmu agama dan ilmu sains harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh tinggi sebelah, tidak boleh panjang sebelah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kita semua menangis saat ini, Mas Bro. Saya sampai merenung 2 hari. Bagaimana mungkin mereka dewan yang terhormat, katanya. Dewan rakyat yang terhormat yang ada di DPRD DKI begitu mudah menyetujui LPJ Anies Baswedan. Yang kita semua tahu 99,99% bermasalah. Cuma 4 partai yang menolak. Yang pertama PSI, yang kedua Golkar, yang ketiga Nasdem, yang keempat PAN. Saya kaget juga, Nasdem dan PAN menolak. PAN dan Nasdem ini kan mendukungnya Anies Baswedan. Tapi mungkin hati nurani yang lebih berbicara. Keempat partai tersebut menolak LPJ si Anies Baswedan. Kenapa? Bagaimana tidak menolak? Sudah jelas kinerjanya nggak becus, acak-acakan berantakan. Ketika dalam proses pembahasan LPJ Anies Baswedan, mikrofonnya banyak yang nggak nyala. Diakali, dikadali. Bagaimana menyetujui LPJ? Kalau salinan LPJ-nya nggak ada. Bagaimana menyetujui LPJ? Pembahasannya tidak ada. Mikrofonnya dimatikan. Inilah yang membuat 4 partai menolak LPJ Anies Baswedan. Pemimpin yang innahu kana zaluman jahula. Pemimpin yang bodoh dan zalim. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya kaget. Ketika fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi P3, fraksi PKB malah menyetujui. Malah menyetujui LPJ si Anies Baswedan. PDIP ini kan partai pendukungnya Jokowi. Sementara kita semua tahu si Anies Baswedan terus-menerus menantang hampir semua program Jokowi. Ngacak-ngacak kerja Ahok, ngacak-ngacak kerja Jokowi, ngacak-ngacak kerja Jokowi. Kok kenapa malah meloloskan LPJ Anies Baswedan dengan mudah? Berapa duit yang sudah kalian terima? Sehingga membela musuh Jokowi. Yang lebih heran lagi di PKB, PPP, P3 yang katanya diisi oleh para ulama yang kental akan kepahaman akan Al-Quran dan hadis, tahu yang benar, tahu yang salah. Malah sama-sama berbuat kejahatan yang serupa. Meloloskan LPJ Anies Baswedan yang sudah nyata bobrok. Rakyat Jakarta, rakyat Indonesia, semuanya geleng-geleng kepala. Malik Yaumidin. Malik Yaumidin. Allah lah yang merajai hari pembalasan. Malik Yaumidin. Allah lah yang memimpin sidang akhirat nanti. CCTV akhirat berjalan, Mas Bro. Apa yang terdetak dalam hati kalian? Apa yang terdetak dalam pemikiran kalian? Apa yang terucap dalam perkataan kalian? Apa yang sudah dilakukan oleh kalian? Semuanya terekam dalam CCTV akhirat.
Kalian sudah disumpah dengan Al-Quran, dengan kitab suci. Lalu kelakuan kalian, hati kalian, pemikiran kalian, lisan kalian malah menginjak-injak kitab suci, menginjak-injak suara rakyat, amanat rakyat. Disumpah atas nama Allah, tetapi menginjak-injak Allah. Disumpah atas nama rakyat, tetapi menginjak-injak hati nurani rakyat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Orang-orang kayak gini, yang mempermainkan kebenaran, yang sumbok om yang faum layar jiun, punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tapi tidak bisa merasakan kebenaran. Dunia akhirat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur manusia tidak akan lama. Umur mereka tidak akan lama. Berapa tahun mereka sekarang? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sisa umur kalian akan menjadi bumerang bagi kalian. Penjahat akan terjahati oleh kejahatnya sendiri. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka menjual keimanan mereka demi duit. Alladzina yastahibuna al-hayata dunya 'alal akhirah. Orang-orang yang lebih mementingkan duit daripada akhirat. Orang-orang yang lebih mementingkan duit daripada akhirat, maka saksikanlah mereka lah orang-orang kafir, para pengikut iblis yang akan kekal di dalam neraka. Kalau PKS mendukung Anies Baswedan emang sudah wajar. PKS ini partai yang bungkusnya Islami, tetapi kelakuannya iblis. Dulu ketika tahun 2004 PKS itu ada kesempatan untuk memimpin negara Indonesia. Ada kesempatan ketua umumnya Hidayat Nur Wahid untuk menjadi presiden di Indonesia, karena polling saat itu menempatkan Hidayat Nur Wahid, presidennya PKS, calon presiden yang paling unggul, mendapat presentasi yang paling tinggi. Di sana itu Hidayat Nur Wahid yang pertama, yang kedua SBY, yang ketiga Megawati. Namun sayang Mas Bro, sayang demi sayang, PKS ini banyak mengecewakan pendukungnya. Sudah didukung, bukannya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memimpin Indonesia, untuk menjadi presiden di Indonesia, malah suaranya diberikan kepada SBY. Karena takut kalah oleh Megawati. Akhirnya suara PKS ini, suara Hidayat Nur Wahid ini diberikan kepada SBY. Gobloknya udah kelewatan Mas Bro. Tololnya udah kelewatan. Munafiknya udah kelewatan. Makanya sampai saat ini PKS itu hanya akan jadi sampah politik, juga sampah agama. Sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat Indonesia, sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh umat Islam di Indonesia. Orangnya pelin-pelan, punya kesempatan tidak dimanfaatkan. Akhirnya sampai sekarang lihat kelakuan orang-orang PKS. Selalu berbuat jahat dan berbuat jahat. Teriak-teriak ingin menegakkan khilafah, ingin menegakkan ajaran Islam. Tetapi hati mereka bukan hatinya orang Islam. Pemikiran mereka bukan pemikiran orang Islam. Lisan mereka bukan lisannya orang Islam. Perbuatan mereka pun bukan perbuatannya orang Islam. Hati mereka iblis. Pemikiran mereka iblis. Lisan mereka iblis. Perbuatan mereka iblis. Iblis itu percaya dan yakin akan adanya Allah. Iblis itu ilmunya sangat tinggi, setingkat malaikat. Iblis itu dulunya adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi iblis tidak mau taat kepada perintah Allah. Maka iblis dinistakan.
dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keturunan-keturunannya. Luarnya Islam, dalamannya jahat, itu iblis. PKS juga sama, luarnya Islam, bukunya Islam, dalamannya jahat, itu iblis. Di Pilkada DKI, Anda sudah lihat, PKS lah yang mendukung habis-habisan si Anies Baswedan dengan menjual ayat dan mayat. Dan benar saja, orang yang jahat ketika memimpin, dia akan terus-menerus berbuat kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya ketika saat ini ada orang-orang PKS, Rizik Syihab, UAS, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Habib Bahar, Habib siapa lagi lah, Ustadz Wani Yahya, Ustadz Maher, Ustadz Haikal, Ustadz Tengku Zulkarnain teriak-teriak akan menjalankan ajaran Islam. Saya gak percaya, bro. Manusia busuk tidak akan mungkin akan menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Manusia busuk akan menjalankan kebusukan yang akan lebih busuk ke depannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, kepada rakyat Indonesia, kepada umat Islam dimanapun kalian berada, jangan percaya kepada manusia-manusia busuk tersebut. Karena daging busuk tidak akan pernah menjadi daging yang segar. Manusia busuk tidak akan pernah menjadi manusia yang baik. Manusia yang busuk akan terus membusuk, dan membusuk. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Gerindra, dikirain saya sudah tobat. Ternyata malah berbuat yang serupa. Meloloskan LPJ, si Anies Baswedan yang bermasalah dengan begitu mudah. Ya sama-sama penjahat, mau gimana lagi. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Mudah-mudahan dengan video ini, mereka yang saat ini berbuat jahat bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kita semua pantau terus. Kalau mereka tidak mau kembali ke jalan yang benar, 2024, jangan pilih mereka untuk menjadi pimpinan wakil rakyat di DPRD DKI. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menjadikan wakil kita dari seorang penjahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.